Oke, tes. Oke, nah, halo guys. Em, Kali ini kita belajar barengnya tapi asinkron ya. Karena minggu depan itu apa namanya UTS, jadi aku pengen kalian fokus ke UTS, mempersiapkan diri buat UTS gitu ya. Jadi ini kita asinkron aja. Tapi aku mau tetap kalian nonton ini dan memperhatikannya sampai habis gitu ya. Nah, kali ini kita bakal bahas yang kemarin itu. Kemarin kan kita udah bahas soal data handling, navigator, dan yang lain-lain seperti widget, button gitu-gitu ya. Nah, di sini juga sama, tapi kita bakal buat study case dan aku bakal ngenalin satu widget baru yang namanya list view. Nah, list view itu apa? Nah, kita cari tahu bareng-bareng ya. Oke. Jadi, aku langsung mulai aja kali ya. Jadi yang sini aku buat homepage. Oke, homepage. Terus di sini aku mau buat stateful. Kalau mau tahu kenapa aku buat stateful di sini, kalau misalnya kalian belum tahu, karena aku mau state di sini itu bisa berubah-ubah. Jadi nggak statis gitu, tapi dinamis gitu ya. Nah, di sini aku kasih homepage sebagai home-nya. Parameternya kosong. Oke, kita buat ini default aja ya. Ini. Oke, baru ntar aku nyalain emulator dulu. Selagi kita setting-setting. Nah, di sini kita bakal buat yang namanya scaffold. Nah, scaffold ini diisinya itu aku mau kita pakai bar. Bar itu yang di atas itu ya, kalau kalian masih ingat. Terus kita mau kasih teks di bar-nya yaitu focus app gitu. Terus di bawahnya kita mau kasih body. Untuk sementara badinya ini center aja dulu di tengah. Terus dia bakal ada anaknya itu di dalam center itu ada teks. Terus dalam teksnya ini ada stringnya gitu ya. Ini homepage gitu aja kali. Terus aku kasih konstan. Nah ini kalau aku run, kita coba run dulu. Oke. Jadi inti dari study case ini aku mau buat suatu kayak to do app gitu loh. Jadi hari ini mau ngapain gitu. Bisa ditambahin. Misalnya hari ini aku mau olahraga, olahraganya bisa ada deskripsinya gitu. Terus habis itu kita bisa hapus. Misalnya kita udah lakuin kita bisa hapus gitu. Gitu ya. Jadi misalnya lu siang kan habis makan siang, bingung mau ngapain, banyak waktu luang, misalnya 4 jam luang. Jadi bisa manfaatin, oh aku 4 jam ini mau belajar ini. Jadi bisa ditulis di situ. Terus misalnya kalau udah setiap udah dilakuin, kita bisa hapus gitu ya. Dan untuk mau buat kayak gitu, aku bakal manfaatin widget list view namanya. Jadi list view itu kayak nampilin item-item nanti. Bisa vertikal, bisa horizontal, tapi nanti vertikal ya, biar lebih enak dilihat gitu. Dan di sini aku juga bakal kenalin membiasakan kita untuk ngoding model-model gimana ala-ala MVC gitu lah. Jadi ada modelnya, tapi nggak ada controllernya sih. Jadi model view gitu deh. Terus ada model view sih. Nah, itu sih. Nah, udah ya. Tampilan kita kayak gini. Sementara ini, jadi codingannya kita bakal ngoding yang dimana nanti kita pakai list view. Pertama aku demonstrasi dulu ya kali list view itu gimana. Nah, list view. Nah, misalnya children, kita coba pakai list style deh. List style soalnya udah ada ininya. Kayak udah ada stylenya sendiri gitu disediain. Nah, biasa aku pakai title misalnya. Oh, ini minta widget lagi kayaknya.
Jadi kita kasih widget ini misalnya kayak olahraga gitu ya. Terus di title, berarti habis title itu kita kasih subtitle, itu kita kasih teks misalnya olahraga, nggak usah olahraga deh, makan siang gitu ya. Nggak usah, ini fokusnya apa ya, berarti belajar, misalnya belajar algo gitu ya. Nggak usah deh, belajar strukdat gitu ya, strukdat gitu ya. Terus ini kuasai link list ekor gitu ya. Coba kita save. Nah, itu dia bakal muncul di sini gitu. Nah, coba aku. Nah, itu dia bakal keluar di sini. Jadi dia kayak ada list gitu ke bawah gitu. Dan itu nanti bisa kita scroll kalau misalnya dia lewat dari batasnya ini gitu ya. Intinya gitu. Oke, intinya gitu. Aku balikin dulu tapi. Sorry ya, aku nggak tahu ini bakal lama apa enggak. Jujur aku juga agak-agak lupa. Eh, Nah, karena kita mau buat datanya dinamis, tadi kan itu kita hard coding. Jadi, pertama aku mau buat di sini yang namanya list. List daftar. Nah, ini aja deh, fokus list. Nah, oke. Eh, aku nggak tahu apa aku udah pernah bilang atau belum, tapi kalau kalian bisa lihat di sini, ini kan ada underscore yang di depannya, itu artinya private ya. Kalau private ini maksudnya properti ini atau variabel ini nggak bisa diakses di luar kelas ini. Jadi contohnya aku nggak bisa ngambil dia di sini. Ini focus list nggak bisa. Kalaupun misalnya aku panggil kelasnya terus aku panggil ini juga tetap nggak bisa. Gitu. Nah itu gunanya ini. Biar ini ada hubungannya dengan security dari kelasnya gitu ya. Kalau kalian bingung nggak apa-apa. Mau pakai ini sama enggak sebenarnya sama aja gitu ya. Tapi aku mau pakai ini dulu. Dan di sini ini deklarasi biasa ya. Jadi di sini ada final, tipe datanya list. List itu apa? List itu kayak array, bisa dibilang kayak array, tapi dia nggak perlu di deklarasi ukurannya gitu ya. Kalau di sini, kalau di Dart, dia bakal nyesuaiin gitu. Hmm, ya bener, dia bakal nyesuaiin. Terus di sini nama variabelnya. Terus di sini aku nyatain kalau awalnya itu kondisinya kosong gitu ya. Oke, karena kita mau pakai list, aku mau kita pakai yang namanya modal string title gitu ya. Terus final string description. Nah, gitu ya. Nah, baru di sini kita buat bujir. Nah, kan ada tuh kan. Ada ininya. Apa namanya? Ada widgetnya. Takutnya nabrak deh. Nah, ini aku bakal buat require this dot title baru require this dot description. Nah, kalau bentar ini diminta listen snake try changing snake case. Ya, males. Nah, karena kalian kemarin udah belajar data handling ya. Jadi, kalian mungkin udah ngerti. Jadi ini maksudnya, setiap kali kelas ini dipanggil, dia bakal melalui kelas ini. Yang kelas ini, yang dimana ini kan bukan kelas, line of code yang ini. Yang dimana ini kan constructor. Jadi ini pertama kali dipanggil. Terus, setiap kali focus activity ini dipanggil, dia bakal minta title sama description sebagai bagian dari kelas focus activity. Gitu ya. Untuk sekarang gitu aja dulu. Nah, karena aku udah buat focus activity,
Kan ini focus list. Focus listnya ini kan aku membuat kayak gini. Jadi nanti bakal ada title sama description yang kayak di sini tadi tuh. Jadi aku mau buat dia biar focus list ini tipe dia bakal listnya itu focus activity gitu. Yang bakal ada title sama descriptionnya. Paham ya? Jadi aku membuat listnya ini berisi data-datanya berisi fokus activity yang ada title dan description-nya. Jadi kita bisa buat, sebenarnya ini nggak harus juga, tapi ini biar aman aja. Kita buat fokus activity. Nah, jadi dalam isinya ini nanti bakal nyesuaiin sama ini yang kita minta. Contohnya, misalnya aku buat fokus activity. Nah, kalau kita masukin fokus activity, terus aku pencet tab tadi, dia bakal otomatis nge-generate ini. Dan dia bakal minta dua value sebagai parameter. Parameter ya? Kayaknya nyebutnya parameter deh, parameter kelas gitu ya. Uh, kalau fungsi kan parameter, kalau kelas mungkin parameter juga. Dua value itu adalah title dan description gitu ya. Terus title-nya ini bisa kita isi, misalnya olahraga. Atau terus ini keliling UGM gitu ya, anjir. Ini kayaknya kita minta konstan, ya boleh deh kita kasih konstan gitu ya. Nah gitu ya. Jadi list yang ada di sini itu bakal menyimpan fokus activity. Jadi gunanya model ini biar datanya itu kita tahu loh isinya apa dan biar dia nggak melenceng kemana-mana gitu data yang mau kita masukin. Nah kalau kalian bingung kan bisa aja gitu kita masukin biasa. Tapi perlu kalian ingat ini penting kalau misalnya value-nya bukan cuma dua aja, tapi banyak. Bayangin coba value yang mau kita masukin itu 20 gitu. 20 properti. Ini namanya properti ya. 20 properti gitu yang ada di dalam kelas. Tentunya kita perlu ini gitu biar kita bisa nge-track yang perlu dimasukin apa aja gitu ya. Karena kita kan juga manusia ya, susah ngapal-ngapal gitu. Nah, coba aku buat dua deh ini biar lebih gampang. Soalnya abis itu belajar belajar apa misalnya belajar keliling, belajar struktur karena struktur sangat seru, struktur Inggris. Oke, nah di sini kita bakal coba keluarin list view. Nah di list view ini kita bakal ngeluarin. Nah di sini dia minta children-nya kan isinya list. Jadi sebenarnya kita bisa aja langsung kasih bejir children, sorry, underscore focus list. Wih, kalau bisa list kan bisa terbaru list widget. Oh iya benar. Salah ding, sorry guys. Berarti aku perlu shit. Berarti aku perlu yang namanya. Nah, itu kan tadi kita harus masukin satu-satu ya. Nah, caranya biar kita bisa masukin semua data yang ada dalam list itu, kita pakai list view builder. Iya kan? Bentar, coba ini. List view builder. Nah, ini dia. Jadi list view builder, nah pelan-pelan deh. Builder. Nah, list view.builder. Kenapa bisa kayak gini? Kenapa perlu kayak gini? Karena ini gunanya kalau kita misalnya mau buat list view yang dinamis, gitu ya. Jadi item buildernya ini, item builder bukannya butuh dua yang wajib ya. Nah, item buildernya ini butuh builder, jadi kita bisa hapus saja. Terus kontrol spasi, dia bakal ngasih tunjuk kalau dia butuh ini. Konteks itu, konteks ini maksudnya konteks ini ya, kita ada di kelas mana gitu. Kita ada di mana gitu. Terus indeksnya ini bakal anjir. Oke. Indeksnya ini bakal wait, bentar. Seingatku kita perlu buat item count juga. Tapi di sini nggak di require. Apa deh? Aku buat dulu item count. Nah, item count ini
kita bisa focus list dot length. Oke, jadi kita bakal ngebaca panjang dari focus list. Simpelnya gitu. Kembali lagi ke item builder. Nah, item builder ini bakal nge-build list yang kita kasih. Dalam konteks ini si focus list kan. Nah, jadi di sini dia minta apa sih di sini? Require widget. Sebenarnya dia minta widget. Oke. Nah, dia minta widget. Karena dia minta widget, kita coba kasih yang namanya widget. Widget di sini. Nah, widget di sini yang bakal kita kasih itu yang kita pakai. Geram. Sorry guys. Nah, ini aja. List style yang tadi. Nah, list style isinya apa aja? Yang pertama tadi ada title-nya itu. Nah, di sini kan kita mau ngepas focus list. Berarti kita pas focus list. Kita kasih indeksnya, karena kan ini kan focus list. List itu aku bilang tadi kayak array. Jadi, dia bakal ngebaca data yang pertama ini indeksnya 0, data kedua ini indeksnya 1, dan seterusnya. Biasa kayak array biasa gitu. Terus kita buat indeks di sini. Belum selesai karena kita harus title. Nah, di sini ada error. Kenapa? Karena oh iya, di sini mintanya widget. Berarti kita ngurap dia pakai widget. Nah, baru bisa ya guys ya. Nah, ini title, baru text, baru kita buat lagi focus list index. Nanti indeksnya ini nanti list view yang ngatur gitu, dia yang nge-build sendiri description. Nah, gini ya, coba kalau kita save, nah dia bakal langsung keluar tuh olahraga clean game belajar structured link list gitu ya. Sekarang karena kita udah tahu kan caranya gimana mau buat dinamis, jadi ini dinamis nih, listnya mau ditambahin berapapun dia bakal bisa nyesuaiin list view-nya ini bakal bisa nyesuaiin gitu ya. Tapi kan ini kan kita nambahnya di codingan kita gitu ya, hardcode. Gimana kalau kita mau nambahnya di add-nya? Nah, itu banyak cara. Kalian bisa buat button di sini, apa namanya, di app bar. Untuk sekarang aku mau buat buttonnya di floating button. Siapa ya? Icon button kali. Icon button field. Icon button biasa aja. Nah, sebelumnya aku mau buat dulu di sini pages. Misalnya homepage sini. Oke. Nah, di dalam pages ini aku mau buat add activity dot gitu ya. Nah, di sini anjir lah, kenapa ini Pascal. Ntar guys, aku activity. Nah, biar rapi. Nah, di sini activity aku mau buat ini stateless saja. Ya, stateless saja. Nah, di sini aku buat scaffold lagi. Terus di scaffold ini aku mau ngenalin kalian dengan yang namanya form. Nah, kemarin kan kita udah nyoba ya sebenarnya. Kan tapi kemarin kita nyobanya itu pakai form field ya kalau nggak salah. Nah, sekarang ini aku mau pakai form. Dan di sini child-nya itu aku mau buat column. Nah, aku buat child-nya column. Terus child-nya punya children. Children jadi banyak ya. Jadi isinya itu ada text form field. Karena ini kan ada text field nih, tapi karena kita pakai form, kita pakai text form field. Kalau kalian nanya, apa bedanya text form field sama text field? Itu bedanya ada di fungsionalitasnya. Ya, kalau text field itu bisa pakai yang ada di sini gitu, apa aja. Terus di sini text form field ini ada bisa pakai yang di sini.
Untuk lebih detailnya aku nggak bakal bahas karena banyak banget ya, udah bisa kalian baca tadi. Fungsionalitasnya beda, tapi intinya sebenarnya sama aja. Nah, seperti biasa di sini kita bisa ngasih argumen, ya itulah mau apa aja. Misalnya max, max length, boleh deh max length. Kan ini title ya, untuk title gitu misalnya 10 aja cukup lah. Atau enggak 15, 20 deh, 20. Habis itu, hmm, untuk decoration, aku sekarang nggak mentingin dekorasi, jadi aku bakal buat label, labelnya itu text, terus textnya itu title aja. Nah, yang aku buat konstan dulu. Biar apa gunanya kita buat konstan? Biar apa namanya? Biar memori yang dipakai itu nggak terlalu banyak, gitu ya. Nah, terus ini aku mau buat size box yang height-nya mungkin kira-kira 12 kali. Konstan. Terus aku mau buat text form field lagi. Text form field. Nah, ini mungkin max length-nya eh berapa ya? 40 kali ya. Terus decoration-nya masang input decoration label. Nah, ini text. Title kan, or description. Nah, description. Terus kita bakal buat button seperti biasa. Textbox ini aku coba saja ya. Nah, baru aku buat row karena aku mau buat buttonnya sejajar gitu ya. Ntar aku buat main axis so alignmentnya deh biar nanti buttonnya ada dua sih, nanti yang buat reset sama save gitu aja deh. Center aja. Nah, sebenarnya yang pertama ada mungkin yang pertama text button aja. Text button ini nol aja dulu. Terus childnya kita kasih text yang isinya itu sudah jam 21.46. Shit. Reset gitu ya. Ya reset, soalnya kalau kalian mau kembali juga ya pakai tombol aja. Terus yang kedua itu aku mau elevated button. Nah, di sini untuk sementara nol dulu, baru aku mau teksnya ini save gitu ya. Oke. Kita lihat dulu. Di sini aku mau biasain kalian daripada buat logiknya di sini langsung, tapi kita bakal buat void add activity gitu ya. Nih, terus kita bakal di sini bakal navigator dot add. Terus ini dikasih titik koma. Nah, terus ini ikonnya kita kasih icon dot add gitu aja ya. Ini minta diwrap, jadi kita wrap dulu. Nih. Konstan. Terus di sini kita tinggal panggil fungsinya yang namanya add activity. Oke. Lebarnya. Oke, udahlah. Ini size-nya bisa digedein kayaknya. Nah, itu nanti ya, fusion atasnya dulu. Sorry, ke bawah. Nah, nanti kalau kita pencet ini, nah kita bakal ke sini juga kayaknya. Oke, kita kasih padding. Apakah ada? Tidak ada. Berarti kita ngurap form ini pakai padding. Nah, kalau kita save kurang
a bit better maybe. Ya, ini aku mau buat void lagi. Ini save, coba save activity. Gini ya, void save activity. Nah, terus di sini ada yang unik nih dari text form field ini. Dia bisa nge-validate sendiri. Jadi dia di dalam text form field ini ada validator. Gitu ya. Jadi dalam text form field ini ada validator gitu. Nah, di sini aku bakal oke gini. Maaf ya kalau stylingnya jelek, tapi intinya kita bisa ngetik title, description, nanti kalau kita pencet save itu bakal ke save. Nah, di sini aku bakal jadi di sini kan kita bakal buat fungsinya. Nah, tapi seperti yang tombol button di sini, aku nggak bakal buat logiknya di sini, tapi aku bakal buat fungsi di sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi di form ini kita bisa nyimpen. Caranya gimana? Jadi di setiap form yang diisi itu kita bisa kayak ngasih identity. Jadi misalnya nih title-nya, misalnya kita ngasih olahraga gitu ya. Terus kegiatannya keliling UPN gitu ya. Nah, di setiap form ini kita bisa ngasih value ID gitu ya. Tapi di sini namanya key. Nah, di sini kita bisa nambahin propertinya sendiri. Nih, ada di sini key-nya. Key-nya apa? Nah, kita tambahin dulu di atas sini. Gitu ya. Kita tambahin dulu di atas sini. Dan key-nya itu kayak gini. Kita namain aja form key. Terus dia value. Delicate. No, wait. Global. Kita pakai global key aja. Global key. Nah, gitu ya. Terus global key ini untuk targetnya. Ini kita bakal ngisi form state. Ini karena ini bakal berubah-ubah, kita nggak pakai konstan jadinya. Oke, kita save dulu. Nah, yang perlu kalian tahu, ini untuk penjelasan tentang key ini kan ada tadi ada value key, ada global key. Nah, itu nanti aja. Aku bakal jelasin. Yang penting global key ini dia itu dipakai sebenarnya nih itu ada bacaannya itu. Ini dipakai buat debugging. Jadi sebenarnya aku pakai untuk sekarang aja biar kita paham konsep key ini gitu ya. Karena kalau misalnya kita bakal pakai value key. Nih, given value gitu ya. Jadi ini untuk membedakan satu entitas, satu objek, satu item dengan yang lain gitu ya. Tapi untuk sekarang aku pakai global key aja dulu. Karena nanti global key ini bakal nyatuin semua value yang ada di sini gitu. Biar nanti dikirim balik ke homepage. Oke, aku ngoding dulu deh. Jadi di sini aku bakal minta si focus activity. Focus activity. Nah, dari sini aku bakal buat dulu misalnya entered title. Sementara kosong dulu. Ini inisialisasinya aja. Terus antara description. Oke. Nah, ini bakal diisi oleh antara title terus antara description. Tapi yang kita tahu pas di sini kalau ini dipencet itu bakal ngirimnya yang kosong, gitu kan? Nah, karena kita nggak mau dia ngirimnya yang kosong, kita bakal nge-modify tiap dari text form field ini. Yang tadi aku bilang itu dia bakal ngevalidator gitu ya. Jadi di sini ada validator. Terus kita bisa pakai form key yang kita pakai tadi.
Nanti form key yang kita pakai itu bisa dipakai di fungsinya, gitu ya. Nah, jadi ini bisa kita di sini kita bisa buat logic untuk ngevalidasi itu. Nah, value ini apa? Value ini itu yang kita isi di sini, gitu ya. Jadi misalnya aku nggak mau value-nya ini sama dengan 0 atau mana atau nah atau aku nggak mau value-nya ini empty ya, atau aku nggak mau value-nya ini, coba kita trim itu ngilangin spasi-spasi ya sih. Nah ya, jadi ada leading atau trailing white space itu bakal dihilangin. Jadi kalau misalnya uh, Dart is fun, ini double tap sama end line-nya ini bakal kehapus gitu ya. Yang dibaca cuma Dart is fun gitu ya. Trim. Nah, waktu di trim panjangnya aku satu. Jadi kalau misalnya dia spasi-spasi gitu dia nggak bakal masuk juga. Terus kalau value dot trim dot length aku nggak mau juga dia kalau lebih dari 20, karena di sini kita max length-nya 20 gitu ya. Ini tuh jaga-jaga aja sih karena bisa aja hal itu terjadi gitu ya. Nah, sekarang kita setkan apa sih yang bakal terjadi kalau kayak gitu. Aku bakal nge-return jadi oh ini belum mau kasih form key. Nah, jadi si validator ini bakal minta string yang mana nanti bakal ditampilin di sini kayak error gitu. Nah, di sini minimal isi bang gitu ya. Ini contoh aja ya guys. Kalau buat aplikasi beneran jangan kayak gini. Nah, ini nah kalau nggak ada return null gitu ya. Kalau misalnya nggak error atau nggak memenuhi atau nggak ada yang di sini, berarti dia nggak error gitu, nggak keluar. Hal yang sama kita buat ke sini. Jadi ini kita coba terus. Oke. Oke. Ada error nih. Oh, errornya di sini. Nggak bisa konstan, masuk akal. Terus ada error identifier key. Key-nya udah isi padahal. Oke. Minimal jangan deh diisi ya. Gitu aja. Karena kita harus sopan. Oke. Alasan aku pilih form ini karena kalau misalnya yang text for field biasa kan kita buat logic nge-save-nya itu kan di sini. Gitu ya. Jadi kalau di press itu kita bakal nge-save semua yang kita isi di sini. Nah, tapi di sini ada dia yang namanya on save. Nah, di on save ini ada logiknya juga yang bisa kita buat dan itu kita bisa isi. Misalnya enter title itu sama dengan new value. New value. Nah, anjir. Sorry guys, ada kecoa anjir apa. Nah, diisi ya. Nah, ini kenapa error coba? Si itu string try changing. Oh, karena ini kah? Oh iya. Oke, jadi kita butuh ini biar kita ngasih tahu dartnya nih kalau ini nilainya ini nggak mungkin nol. Sementara new value ini secara default itu dibilang kalau stringnya ini bisa nol gitu ya. Tapi di sini kita bilang kalau new value ini nggak mungkin nol gitu ya. Itu maksudnya exclamation mark ini. Tanda seru itu artinya itu. Kalau nilai yang di sini nggak mungkin nol. Oke. Terus hal yang sama kita buat di sini. Unsaved-nya kita buat antara description sama dengan new value. Nah, itu terus habis kita save activity, kita bakal balik. Ya enggak? Kita bakal balik ke page selanjutnya. Oh ya, aku dulu ya, baru konteks, baru pop. Nah, oke, karena dia minta konteks, jadi kita kasih konteks deh kalau gitu ya. Buat konteks, terus di
sini ya, karena save-nya bakal di sini. Save activity, kita kasih konteks. Nah, karena kita mau manggil fungsi di sini, jadi kita nggak bisa ngasih parameter kayak gini. Bisa, tapi kita harus buat anonymous function lagi, gitu ya. Jadinya kita buat, save activity baru konteks. Nah, kalau kayak gini bisa. Nah, ini aku kasih konstan. Terus di sini, ini nggak bakal konstan juga sih. Di sini aku bakal, nah, tadi kan focus activity ini kan isinya dua, enter title sama enter description. Yang dimana kalau aku tekan ini tombol save-nya, itu bakal nge-trigger function ini. Nah, itu aku maunya nanti balik ke ini kan, tapi dia belum nge-passing data. Nah, sebelum nge-passing data, aku mau kita buat if else dulu. Nggak if else sih, if doang. Jadi kayak form key. Buat apa ya? Ini buat apa? Buat nge-validate ya. Current state. Validate. Ya nggak sih? Oh ya, dia minta ini nggak boleh nol. Oke. Ini nggak mungkin nol karena di sini kita udah ngisi ya. Kalau ini nggak mungkin nol, terus ini juga nggak mungkin nol. Karena kalau sama dengan nol, itu ini nggak bakal bisa dipencet gitu nanti. Nah, terus di dalamnya, kita bakal buat form key dot current state dot save. Nah, ini ya, save. Dia bilang nggak boleh nol lagi. Nah, terus di dalamnya ini, terus di dalamnya ini, aku mau buat biar kita bisa balik ke halaman sebelumnya, gitu ya, ke halaman homepage tadi. Tapi dia bawa nilai bersamanya. Nah, caranya gimana? Sebenarnya caranya simpel ya. Kita tinggal passing ini terus fokus activity. Nah, ini enter title, terus ini enter description. Gini ya, harusnya bisa sih. Kalau nggak bisa, nggak tahu lagi deh. Nah, nah, terus biar yang satu juga bisa, ini activity build context. Kayaknya nggak butuh build context di sini karena aku nggak mau nge-navigate ya. Jadi di sini aku cuma buat form key dot current state, nggak boleh null, reset. Nah, gitu. Nah, kalau aku save ini dia belum muncul. Save. Reset activity. Nah, coba ini aku restart ya. Bentar, aku ngepastiin dulu. Ini udah ini table. Final. Oh iya benar. Nah, oh berarti ini aku buat stateful aja ya. Soalnya convert to stateful. Soalnya ada beberapa, tapi untuk sekarang nggak apa-apa, harusnya nggak apa-apa. Tapi jaga-jaga aja. Salah. Enter title-nya udah, description-nya udah. Kalau kita pencet, itu bakal ngevalidate. Valid apa enggak? Kalau iya, kalau enggak, dia bakal nge-return. Nah, tapi sama aja. Nah, kalau iya, dia bakal nge-save. Kalau ini ya, form key current state save ini, perintah ini gunanya itu buat on save ini. Dia bakal ngejalaninnya on save di sini, terus on save di sini. Gitu ya. Yang dimana di title olahraga sama description. Nah, coba kita restart ya. App-nya. Constants cannot become non-cons. Cons cannot become non-cons. Ini. Oh iya, karena awalnya stateful ya. Oke. Nah, oke. Jadi, kalau misalnya aku tambah di sini, tapi aku belum menerima dari ini.
Nah, untuk menerima, nah tadi kan misalnya aku tambah olahraga nih. Ujar nggak di situ. Olahraga di UPN. Nah, kalau di reset dia bisa ya. Kalau misalnya aku langsung save, nah dia langsung bilang diisi ya gitu ya. Untuk perintahnya itu kalian bisa sesuaiin aja mau gimana gitu. Olahraga di UPN. Nah, untuk sekarang aku nggak mau pencet save karena nilainya bakal balik ke homepage, tapi kita belum menerima nilainya di sini, gitu ya. Jadi nilainya itu udah dikirim, tapi kita belum terima di homepage. Nah, untuk nerimanya itu gimana? Oke, saya mana tadi? Oke, tadi kan add activity ya. Nah, itu kita bisa ngevalidate. Nah, udah ngevalidate, kita save. Kan kita ngasih value ini, fokus activity gitu ya, sesuai model yang kita buat tadi. Nah, oke. Nah, di homepage kita bisa nerima dengan cara kita ngasih final new activity gitu ya, asing. Nah, kita buat asing karena kita mau nunggu sampai prosesnya ini selesai, sampai kita dapat new activity-nya gitu ya. Terus, aku mau buat biar bukan ini fokus fokus activity. Dan aku mau biar new activity ini nanti kalau kita arahin ke sini ya. Nah, itu dia menerima fokus activity. Karena kita udah tambahin tadi kalau nilai yang tipe nilai yang tipe nilai yang kita mau itu fokus activity yang mengandung title sama description gitu ya. Nah, oke, jadi kita buat error handling dulu. Kalau activity sama dengan 0, maka return gitu ya. Returnnya artinya balik. Jadi dia bakal keluar dari void ini. Karena kan dia void ya, berarti yang return juga void gitu, nggak ada apa-apa. Oke, tapi kalau misalnya dia ada, aku mau biar focus list ini itu ditambah dengan value-nya itu new activity. Nah, gitu ya. Sebenarnya gini aja sih codingannya. Oke, coba aku main sama Om. Nah, belum masuk. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Ya, benar sekali. Karena kita belum set state. Minimal di set state. Set state itu apa? Jadi aku mau jelasin set state dikit. Set state ini gunanya untuk nge-refresh lagi, untuk meng-refresh lah, untuk nge-build ulang kelasnya gitu ya. Jadi satu patch ini di-build. Tapi sebenarnya kode yang di-build itu sebenarnya dari sini. Jadi dia nge-build ulang, jadi dia nge-run ulang fungsi ini gitu ya. Sesuai dengan yang ada di atasnya gitu. Jadi misalnya kalau kita nge-add focus list, dia bakal ngebaca yang di atasnya. Misalnya nih, ketemu focus list. Oh, ternyata di sini ditambah add. Nah, jadi dia bakal nge-build ulang build ini aja. Tapi yang di-build itu sebenarnya semuanya gitu. Sebenarnya nggak nggak semuanya juga. Contohnya yang konstan ini dia nggak bakal diubah. Konstan ini juga nggak bakal diubah. Dan Flutter ini cukup pintar untuk memanage memori biar dia nggak terlalu banyak makan resource yang berlebih gitu ya. Misalnya belajar algoritma lanjut. Nah, kita save. Nah, itu dia bakal ketambah ke sini. Itu aja sih yang mau aku kasih. Nah, mungkin untuk terakhir aku bakal ngenalin sama yang namanya ternary expression ya. Pasti udah tahu sih ternary expression itu gimana. Tapi aku bakal kasih lagi ya. Hmm, mungkin kita pakai var. Var-nya itu konten.
yang dimana widget ini tipe datanya widget gitu ya. Karena dia widget, berarti aku mau dia untuk menyimpan center child text uh, belum ada aktivitas ya, baru ayo produktif hari ini. Nah, ini ya. Terus aku mau buat if else di sini. If focus list is empty, ada nggak is empty-nya? Is empty. Nah, apa? Nah, mungkin kalian nanya apa bedanya is empty sama null? Is empty itu kayak gini. Ini is empty. Nih ya, ini is empty. Tapi kalau null itu gini. Anjir null. Null itu gini. Oke, tapi di sini yang pasti nggak bisa null. Kalau mau null, kita bisa buat yang namanya late. Nah, ini bisa ya. Jadi dia focus list ini masih null gitu. Nah, tapi karena aku awalnya buat ini namanya empty. Jadi dia nggak mungkin null. Benar. Nah, di sini kalau dia nggak null, aku bakal buat content sama dengan semua yang ada di body. Nih, semua yang ada di body ini aku mau buat ke sini. Terus ini kita tinggal panggil content. Nah, jadi ya nggak rapi ya, sorry banget nih. Nah, jadi kalau kosong itu dia bakal menunjuk belum ada aktivitas, gitu ya. Nah, ini gampangannya gini. Atau kalian bisa buat ternary gitu ya. If ya ternary itu sebenarnya hampir mirip sih. Jadi beda sintaks aja sih. Jadi focus list is empty gitu. Terus kita kasih ini. Terus widget content misalnya kalau empty dia bakal berarti it's not empty. Nah, kalau it's not empty kita bakal kasih ini. Tapi kalau misalnya dia nah ini kita kasih late widget content. Nah, bakal kayak gini. Ini kalau pakai ternary ya. Jadi sebenarnya sama aja. Oke, kita coba restart ulang. Nah, jadi belum ada aktivitas. Jadi kalau misalnya aku tambah olahraga gitu, renang, tak save. Nah, nanti muncul di sini, gitu ya. Nah, tadi kan aku bilang ini terakhir. Nah, tadi kan aku bilang kalau misalnya ini kita mau bisa hapus gitu kan. Ini kita tinggal tambahin, kalau nggak salah ya. Kalau salah nanti aku Google lagi. Dismiss. Ada banyak ya. Dismissible. Nah, ini dia butuh ini key. Ininya. Jadi aku bakal ngebuat ini itu value key. Kita buat value key aja. Sini aku buat berdasarkan nilainya deh.
Apakah bisa gini? Harusnya bisa. Nah, habis itu ada satu lagi yang required child udah. Aku mau buat on dismiss. On dismiss. Nah ini. Nah, on dismiss. Nah, on dismiss ini kita bisa milih direction gitu. Nah, itu nggak penting. Yang penting itu kalau misalnya anjir, ntar ada cicaknya lagi. Oke, nah yang penting itu aku mau biar nanti dia fokus listnya dot remove. Coba remove add. Apa bedanya remove add dengan remove? Remove add ini dia ngasih index gitu ya. Jadi ini sebenarnya tinggal gini aja sih. Index harusnya bisa ya. Tapi kita coba dulu. Kalau nggak bisa ya sudah. Nah, kita errorkan gitu. Coba olahraga, renang, makan, sambal. Nah, kalau aku giniin, terus aku save lagi. Nah, ya dia tetap bakal hilang ya. Coba aku tambah lagi deh. Makan, terong. Nah, yang tadi itu dia udah kehapus ya. Jadi aku ngasih dia key. Jadi key-nya ini gunanya biar si dismissible ini tahu sebenarnya yang mau dikasih aksi untuk on dismiss itu yang mana. Intinya gitu ya. Nah, jadi ini deh caranya. Jadi dia bisa dihilangin gitu ya. Nah, untuk optimasi dan juga kalau kalian mau nyoba-nyoba, list style ini bisa diganti dengan card. Nah, ada card. Card itu apa? Asiknya card ini dia kita bisa atur misalnya ada gambarnya di dalam, terus kita bisa atur ada teks gitu. Pokoknya kayak card gitu deh. Mungkin kalian udah pernah nyoba front end-nya, mungkin pakai React ya. Mungkin tahu ya card itu gimana. Nah, itu beneran asik sih. Mungkin kalau kalian mencoba boleh, tapi untuk sekarang sampai sampai sekarang untuk sampai saat ini segini aja dulu. Eh, Habis UTS kita ketemu lagi. Nanti kalau ada yang mau ditanya, tanya aja guys. Oke, thank you dan sampai jumpa.